Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Jadi kita kemarin sudah belajar modul 6 tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Namun sekarang kita akan masuk di modul 7 sesi 11, yaitu bagaimana praktek cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Jadi saya akan membagikan informasi kepada Bapak Ibu semua tentang praktek cuci tangan pakai sabun. Jadi di sini yang ingin kita pahami adalah yaitu pentingnya cuci tangan memakai sabun, dan yang kedua langkah-langkah cuci tangan memakai sabun, dan yang ketiga kita akan belajar memahami cara membuat wadah air tempat cuci tangan yang sederhana biar kita bisa memiliki tempat cuci tangan di rumah. Apakah Bapak Ibu semua sudah cuci tangan pakai sabun? Oh iya, semua sudah memakai sabun untuk cuci tangan. Terus saya ingin bertanya Bapak Ibu semua, kenapa kita harus cuci tangan pakai sabun? Ya, karena tangan kita ini banyak bakteri, banyak ini, jadi tidak cukup dengan air mengalir, sehingga perlu untuk kita tambahkan dengan pakai sabun. Sudah. Jadi sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya ingin memberikan contoh di mana ada anak kecil lagi bermain di luar, ibunya sedang merebus makanan, tapi ibunya ingin memberikan makanan untuk anaknya. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh ibu terlebih dahulu? Ya, ada yang bisa memberikan jawabannya, tanggapan? Oke, terima kasih Bu. Jadi bagaimana ibu ini harus mengajak anaknya dulu terlebih dahulu cuci tangan pakai sabun sebelum memberikan makanan yang habis direbus. Jadi manfaat mencuci tangan Bu yaitu membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit, dan yang ketiga mencegah stunting. Apakah di rumah sudah ada wadah air mengalir untuk mencuci tangan Bu? Ya. Kalau belum, kita bisa membuat dengan bahan sederhana yang ada di rumah. Bahan sederhana yang bisa kita gunakan untuk membuat wadah air mengalir untuk mencuci tangan diantaranya yaitu galon bekas air, mineral, ember, cat, dan gentong air. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada beberapa waktu penting kita mencuci tangan pakai sabun, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir setelah menyentuh barang-barang termasuk uang, atau setelah buang air, atau setelah bersin atau batuk, dan selanjutnya setelah atau menyusui bayi, sebelum menyusui bayi. Dan selanjutnya adalah kita mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yaitu sebelum menyuapi anak. Dan yang paling sering kita harus ingat adalah bagaimana kita mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir pada saat sebelum dan sesudah makan. Jadi Ibu, kenapa kita mencuci tangan pakai sabun? Karena tangan kita ini banyak melakukan hal seperti memegang hewan peliharaan, membersihkan kotoran, menyiapkan makanan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kuman atau kotoran mudah menempel di tangan kita dan akan berpindah ke benda atau makanan yang kita pegang. Kuman yang masuk ke dalam tubuh kita akan berpotensi menyebabkan penyakit. Ketika anak tidak cuci tangan, bakteri, virus, parasit bisa masuk ke dalam usus melalui mulut dan merusak kemampuan tubuh menyerap nutrisi.
Lama-kelamaan anak bisa kekurangan gizi dan mengalami stunting. Adapun langkah mencuci tangan Bapak Ibu yaitu pertama, basahi tangan, gosok pakai sabun pada telapak tangan, kemudian usap, gosok dan telapak tangan secara lembut dan arah mutar seperti ini Bapak Ibu. Terus selanjutnya usap dengan gosok kedua punggung tangan secara bergantian seperti ini. Langkah ketiga itu gosok sela-sela tangan hingga bersih. Seperti ini Bapak Ibu. Seterusnya bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci seperti ini. Selanjutnya gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian seperti ini, dan letakkan jari ke telapak tangan kemudian digosok perlahan-lahan seperti ini dengan air bersih dan dikeringkan. Ya, Bapak Ibu sudah tahu caranya mencuci tangan. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira berapa lama sebaiknya mencuci tangan hingga bersih? Pilihannya kurang lebih selama 2-5 detik atau kurang lebih selama 20-40 detik. Ya, betul jawabannya, kurang lebih 20-40 detik. Cuci tangan dengan air mengalir saja tidak cukup sehingga harus memakai sabun untuk membersihkan tangan dan kotoran yang mengandung kuman penyebab diare dan penyakit menular lainnya, sehingga Anda dapat terhindar dan kurang gizi sebagai penyebab stunting. Jadi cara membuat wadah air tempat cuci tangan Bapak Ibu yang sederhana, yaitu kita ambil ember cat dan dicuci hingga bersih. Kemudian ember cat diberi lubang di bagian bawah, sehingga dipasangi kerang dan bisa juga diganti dengan kayu untuk menutupi lubang. Jangan lupa membersihkan wadah air secara berkala. Jadi mari kita sama-sama jaga kebersihan diri dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir sebagai upaya untuk penanganan dan pencegahan stunting. Jadi Bapak Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kenapa kita harus mencuci tangan pakai sabun? Ada yang tahu jawabannya? Ya, karena penyakit menular ditransfer melalui media tangan, dan dengan mencuci tangan pakai sabun di air mengalir dapat membunuh kuman tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, Ibu Lisa sedang menanam cabai di halaman rumah. Lalu Ibu Lisa mendengar anaknya yang masih bayi menangis. Apa yang harus dilakukan Ibu Lisa sebelum menyusui bayinya? Ya, betul, mencuci tangan lebih dahulu, kemudian menggunakan sabun. Pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, barang sederhana apa yang bisa digunakan untuk tempat cuci tangan? Masih ada yang ingat? Ya, betul, ember bekas cat. Oke Bapak Ibu, itulah tadi pembelajaran kita atau pertemuan kita tentang pentingnya cuci tangan pakai sabun. Dan yang kedua, langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga adalah cara membuat wadah air tempat cuci tangan yang sederhana. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua untuk selalu mencuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, dan jangan pernah lupa untuk terus mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Cukup sekian dari sesi 11, dan kita akan lanjutkan nanti di sesi 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.